Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kawil, Ketua Pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, singkatnya para hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka momentum besar, yaitu memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW selaku pelopor atau perintis yang merubah akhlak manusia dari alam kekufuran menuju yang sudah kita rasakan atau yang lebih berkelasnya minaz zulumati ilal kufri au minaz zulumati ilan nur. Tidak banyak yang perlu yang sampaikan di sini. Di sini ada yang hadir juga, ada Dewan Pembina yaitu Pak Subandi, Dewan Pembina juga. Terus ada Pak Sekretaris, ada Pak Bendahara hadir juga di sini menghadiri kegiatan ini. Saya selaku Ketua Karang Taruna dan mewakili segenap jajaran di Karang Taruna Desa Wonosabalau, Karang Taruna Tunas Bangsa Desa Wonosabalau mengapresiasi kegiatan yang seperti ini. Dan kedepannya semoga kegiatan ini berkesinambungan dan lebih baik lagi. Dan ada kader-kader. Kan yang sekarang ini kan lebih booming lagi, ada kegiatan TPQ, ada kegiatan lomba-lomba MTQ di tingkat desa. Paling enggak besok dari dusun Dasan Bisa ini ada kader-kader yang lebih baik lagi. Karena kita di Wonosabalau ini dikenal dengan agamisnya tinggi. Jadi hal-hal yang begitu ini kita minta juga dari Karang Taruna, meminta dengan hormat kepada kita semua, khususnya alumni-alumni pondok pesantren. Silahkan banyak generasi-generasi ini bagaimana mengkolaborasikan dunia yang sekarang ini yang sudah masuk dunia 4G supaya tidak meninggalkan kebiasaan yang sudah tertanam dari sejak lama. Dengan adanya paham-paham baru sehingga kita cepat berubah. Jangan sampai seperti itu. Mari paham kita, orang tua kita yang dulu tetap kita adakan, seperti ada maulidan seperti ini. Dan kegiatan-kegiatan ini khususnya kami di Karang Taruna sangat mengapresiasi, mendukung penuh. Seandainya di desa memberikan kami dana yang begitu besar, maka kami tidak akan tanggung-tanggung juga, akan melakukan kegiatan yang lebih besar lagi. Dan kemarin perlu juga saya sampaikan di sini, tidak seberapa yang kami akan sumbangkan untuk dari kas Karang Taruna juga. Hanya sekedar membantu, dan mudah-mudahan di tahun kedepannya dana itu bisa lebih. Anggarannya di waktu Musrenbang Des kemarin itu perlu saya sampaikan di sini untuk pemuda sehingga tidak salah mengartikan atau menyerap informasi. Kemarin itu dianggarkan untuk tahun 2023 itu 20 juta. Tetapi dengan tegas saya sebagai Ketua Karang Taruna untuk dipertimbangkan, karena banyak hal di kepemudaan itu yang harus kita bina, yang harus kita bentuk, khususnya kita di Wonosabalau ini. Kita kelihatannya maju, tetapi kalau kita masuk ke dalamnya kita belum maju. Kita elit kelihatannya khususnya, tapi sebenarnya kita belum elit. Kelihatannya aja kita sejahtera, karena kita di wilayah desa mandiri. Itulah resikonya kita
di desa kita ini, desa Wonosabalau ini sudah masuk dalam kategori mandiri karena segala fasilitasnya ada semua. Masjidnya ada, lapangannya ada, rumah sakitnya ada, pendidikannya juga begitu ada. Segalanya include di sini. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya itu, masih kita belum, dari pembinaan pemuda itu belum merata penuh. Makanya dengan tegas saya kemarin di waktu Musren Bangdes itu, saya mengusulkan untuk dana yang 20 juta per tahun itu untuk dipertimbangkan, lebih besar lagi. Sehingga pembinaan pemuda ke depannya itu bukan hanya sekedar begini saja. Paling hendak pemuda itu punya kreatif. Ada penghasilannya pemuda itu. Kita tahu pemuda, yang namanya pemuda tidak bisa kita paksakan. Pasti ada titik jenuhnya, tetapi di titik jenuh itu pasti ada kader yang akan melanjutkan. Itu target kami ke depan, 5 tahun ke depan untuk membangun Karang Taruna Tunas Bangsa di Desa Wonosabalau ini. Saya harapkan dan saya sangat mengharap betul untuk pemuda yang ada di sini untuk proaktif dalam kegiatan apapun di desa, khususnya dengan pemuda. Biar jangan saya hanya berteriak. Soalnya kalau dihitung-hitung mental, mungkin mental aktivisnya ada gitu. Sebenarnya saya ingin berteriak kencang sekali, tetapi kemarin waktu di Musren Bangdes itu tidak ada yang nulung saya. Tapi dengan tegas, seandainya kalau saya dicegal, saya akan membela, memberontak pada saat itu. Tapi tidak ada yang cegal untuk minta dipertimbangkan itu. Mudah-mudahan kedepannya ada sinyal atau lampu hijau dari hasil Musren Bangdes itu, pemuda nantinya segala kegiatannya itu akan proposalnya masuk ke Karang Taruna. Itu A+ yang akan kita dapatkan nanti. Berarti Karang Taruna akan mengeluarkan dana untuk kegiatan pemuda itu tidak dari desa lagi. Berarti pemuda berkegiatan berarti melalui Karang Taruna, dan Karang Taruna yang akan melaporkan semuanya itu. Makanya saya minta tadi malam jam berapa ya? Jam 12 kita ketemu. Jam 12 saya siapkan waktu untuk panitia dan ketua. Kita ketemu aja. Jam berapapun saya siap untuk membahas ini. Sekalipun saya dalam kondisi di sana juga ada kesibukan gitu kan. Ini juga beliau tahu gitu. Terus kesibukan banyak sekali. Tapi untuk membangun kepemudaan, mari kita sama-sama, karena saya tidak akan sehebat apapun ketua Karang Taruna kalau tidak didukung. Nonsen. Apapun kerasnya, bagaimanapun kerasnya, kencangnya saya berdiri di sini memberikan informasi begini-begini. Kalau pelungguh tidak mendukung semua, tidak akan bisa jalan. Dan itu harapan saya pada saatnya nanti kita kumpul bersama untuk pemuda, supaya nanti bisa diagendakan ya. Kita silaturahmi dari pengurus. Memang yang sekarang ini programnya sampai detik ini ada molor gitu. Molor, saya ingin tahu di Wonosabalau ini berapa sih jumlah komunitas pemuda, organisasi kepemudaan itu. Biar Karang Taruna bisa tahu. Saya cari di desa datanya berapa sih komunitas, dada. Makanya kita mulai dari nol. Di Karang Taruna yang dulu, saya memang sekretaris dulu, tetapi Pak Subandi lebih tahu bagaimana. Saya berteriak di sana tetapi tidak bisa masuk. Hingga sekretaris hanya diam saja dulu. Nah, tapi dengan perubahan yang sekarang, saya selaku ketua Karang Taruna, dengan pembelajaran yang dahulu, mudah-mudahan Karang Taruna ke depannya dan pemuda kedepannya juga bisa terbangun lebih baik lagi. Itu. Tapi harapan ini tidak akan bisa terrealisasi tanpa dukungan dari rekan-rekan pemuda. Saya berharap dimanapun kita ketemu, jangan sungkan-sungkan untuk menegur saya yang selaku ketua Karang Taruna. Dimanapun kita ketemu, ayo disapa aja. Kalau dilihat dari face-nya, orangnya agak cuek gitu, tetapi sebenarnya enggak. Memang karakternya mau dirubah sulit sekali. Sekalipun saya masuk di dunia aktivis juga iya,
susah. Tapi saya berharap kita semua dimanapun, rekan-rekan atau sahabat-sahabat pemuda dan pemudi, tidak usah sungkan-sungkan. Orangnya biasa aja, diajak santai, tidak apa-apa. Kita diskusi, ayo bagaimana kita membangun pemuda lebih baik lagi ke depannya, khususnya kita di Desa Wonosabalau. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan, bahwa kami di Karang Taruna mendukung penuh kegiatan ini sebagai ajang menguji mental untuk kader-kader kita yang akan meniti kehidupannya yang lebih berat lagi besok. Kalau kita masih di dunia 4G sekarang ini, kalau besok di dunia 5G atau selebihnya, kecepatan teknologi semakin canggih, kita tidak tahu bagaimana ke depannya, seremnya kehidupan ini. Maka pemupukan agama itu lebih penting. Makanya nanti kita harap nanti dari utusan pondok-pondok ini membangun kembali TPQ yang katanya tadi hidup segan mati tak mau. Untung-untung masih hidup gitu, hidupnya hanya di malam hari gitu. Kita boleh stylenya tidak apa-apa dan tidak menjamin mau rambutnya merah, tidak apa-apa. Yang penting TPQ tetap hidup gitu. Generasi ini tidak ketinggalan agama, itu yang utama ya. Itu tugas kita semua. Semoga tadi saya lihat juga koreksi sedikit ya untuk Kori. Semoga ini tugasnya teman-teman ada yang ahli dalam vokal ini, karena saya tahu di sini banyak yang ahli gitu loh. Paling enggak di sini dibangunlah sedikit gitu. Kalau kita berkolaborasi juga untuk membangun untuk seni baca Al-Quran, ayo. Ya, itu kan Pak Guru ya. Mungkin nanti mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi supaya tampil nanti di MTQ untuk tingkat desa ada. Jangan hanya kegiatannya ini seperti yang dikatakan wakilnya Pak Kawil tadi itu, utusannya Pak Kawil, jangan sekedar hanya seremonial. Tetapi orang yang terbaik di sini, yang juara satu itu tolong dikondisikan untuk dibina lebih baik lagi. Nanti kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di alumni pondok kan. Kita di sini di Wonosabalau ini pondok semua. Di Pondok Tia, Pondok Marakit, dan pondok yang di depan lapangan Tarbiyatul Islam. Mudah-mudahan nantinya kita bersinergi dan pemuda tidak sungkan-sungkan. Mari kita diskusi kapan waktunya, silakan nanti disampaikan bagaimana target kita ke depan. Karena sehebat apapun seperti yang sampaikan tadi, sehebat apapun kedua Karang Taruna, kalau hanya sendiri berkoar tidak akan bisa, karena saya juga punya kelemahan juga gitu. Mungkin ini saja. Tadi kan sudah dibuka ya sama Pak Wakil, tidak apa-apa ya, sudah satu aja yang buka. Intinya Karang Taruna mendukung penuh kegiatan ini, dan mungkin ini yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya yang tunas ampura, mohon maaf. Dan yang akhiri dengan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.